Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sanitianing Anggraini sebagai dosen pembimbing dan Ibu Feralianta Sebayang sebagai dosen moderator. Perkenalkan, nama saya Indra Adia Rahmanto dengan NIM J3J117241. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan seminar saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Edukasi Agrowisata Puspa Agrofarm Hidroponik di Kabupaten Sukabumi. Latar belakang dari penulisan ini ialah menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jawa Barat merupakan salah satu sektor penghasil tanaman pangan dan hortikultura. Dari tabel berikut hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura di tahun 2016 sampai 2018. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan potensi cukup besar terhadap perekonomian masyarakat Jawa Barat. Saat ini ada pengembangan pertanian dengan cara pemanfaatan lahan sempit sebagai usaha mengembangkan hasil pertanian dengan cara bercocok tanam secara hidroponik. Agrowisata merupakan gabungan antara kepariwisataan dengan pertanian. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan. Dengan pendidikan non-formal, murid sekolah mendapatkan ilmu dan memiliki wawasan yang luas. Pertanian adalah salah satu contoh ilmu yang harus dipelajari. Upaya dalam pemberian edukasi pertanian melalui pengembangan edukasi agrowisata ini dapat memacu generasi muda untuk menjadi petani. Selanjutnya, tujuan dari laporan ini ialah merumuskan ide pengembangan bisnis baru edukasi agrowisata pada Puspa Agrofarm Hidroponik. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis berupa pendirian bisnis baru edukasi agrowisata pada Puspa Agrofarm Hidroponik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Puspa Agrofarm Hidroponik berdiri pada tahun 2018 oleh Bapak Deden Setiawan. Puspa Agrofarm Hidroponik berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Puspa Agrofarm Hidroponik menghasilkan sayuran hidroponik seperti pakcoy, sesim, dan kangkung. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki oleh Puspa Agrofarm ialah memiliki 16 tenaga kerja yang terdiri dari 14 pekerja tetap dan 2 pekerja borongan. Selanjutnya, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik ini dimiliki Puspa Agrofarm ialah luas lahan seluas 1,7 hektar dan memiliki 9 greenhouse dan peralatan dan perlengkapan penunjang perusahaan lainnya. Serta sumber daya manusianya yang dimiliki Puspa Agrofarm ialah masyarakat di sekitar perusahaan. Sumber daya keuangan yang ada di Puspa Agrofarm Hidroponik ini adalah modal pribadi. Selanjutnya, rumusan ide analisis SWOT. Rumusan ide analisis SWOT ini berasal dari faktor internal kekuatan perusahaan. Yang pertama adalah kekuatan kualitas hasil produksi sayuran terbaik tidak menggunakan pestisida. Yang kedua, lokasi perusahaan yang sangat strategis. Yang ketiga, sumber daya manusia berkompeten dalam budidaya hidroponik. Yang keempat, permodalan perusahaan yang cukup kuat dan besar. Yang kelima, pembangunan greenhouse edukasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua itu adanya faktor eksternal, yaitu peluang perusahaan. Peluang perusahaan yang pertama yaitu dukungan pemerintah dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, produk sayuran hidroponik disukai oleh konsumen. Yang ketiga, populernya budidaya hidroponik yang digemari oleh masyarakat. Yang keempat, memiliki keindahan alam yang ada di perusahaan Puspa Agrofarm ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis ini terdiri dari perencanaan produk, perencanaan pasar dan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan
manajemen dan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi, dan perencanaan finansial. Yang pertama, perencanaan produk. Di sini saya memiliki flyer untuk paket edukasi agrowisata yang memiliki tagline hidroponik, unik, dan asik. Di sini ada rincian paket edukasi heboh dan paket edukasi istimewa. Dan sini tertera untuk harganya, harga, dan alamat yang ada di edukasi agrowisata ini. Serta mendapatkan bingkisan untuk paket edukasi heboh ini yaitu sayuran hidroponik. Dan untuk paket edukasi istimewa ini mendapatkan sayuran hidroponik serta mendapatkan starter kit with sistem hidroponik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan perencanaan pasar dan pemasaran. Untuk segmentasi pasar, yang dituju ialah daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Untuk targetnya yaitu murid sekolah dan masyarakat di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Untuk positioningnya ialah budidaya hidroponik itu dapat dilakukan secara asik dan unik. Selanjutnya, bauran pemasaran. Untuk produk yaitu ada 2 jenis paket, yaitu pertama paket edukasi heboh dan paket edukasi istimewa. Untuk harganya yaitu berdasarkan perhitungan hasil harga pokok produksi yang ditetapkan sebagai berikut, yaitu paket edukasi heboh ditetapkan sebagai 45.000, paket edukasi istimewa sebesar 145.000, dan untuk tempatnya akses ke lokasinya itu sangat mudah dan lokasinya sangat mendukung dengan pemandangan alam Gunung Gede Pangrango sebagai keindahan alamnya. Yaitu selanjutnya penggunaan pemandu wisata. Penggunaan pemandu wisata itu bertujuan agar penyampaian informasi dapat diterima oleh pengunjung secara baik. Selanjutnya promosi. Promosi yang dilakukan ialah menggunakan media sosial dengan menggunakan Instagram dan Facebook. Selanjutnya personal selling, yaitu menawarkan paket edukasi ini ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya perencanaan produksi. Di sini ada layout edukasi agrowisata. Layout edukasi agrowisata ini seluas 1,7 hektar. Dan di sini ada gambar greenhouse edukasi. Greenhouse edukasi ini seluas 200 meter persegi yang dapat ditampung oleh 40 orang. Dan aula di sini ada foto aula. Aula di sini dapat ditampung oleh 80 orang. Dan greenhouse persemaian dan pembesaran ini dapat ditampung 40 orang dengan ukuran greenhouse-nya 200 meter persegi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur kegiatan teknis edukasi agrowisata. Yang pertama itu materi edukasi sistem budidaya hidroponik. Isi dari materi edukasi ini ialah manfaat dari hidroponik dan pengenalan apa itu hidroponik dan keunggulan dari hidroponik tersebut. Yang kedua yaitu berkeliling kebun dan greenhouse. Berkeliling kebun dan greenhouse ini bertujuan untuk mengenalkan jenis-jenis sistem hidroponik seperti aeroponik dan sistem NFT dan lain-lainnya. Yang ketiga, praktik kegiatan budidaya hidroponik, yaitu praktik dengan persemaian atau pemanenan. Selanjutnya kegiatan yaitu kegiatan fun games. Kegiatan fun games ini untuk melatih kekompakan murid sekolahnya. Selanjutnya perencanaan penjualan paket edukasi pada tahun pertama yaitu sebesar 9.210 orang dan pada tahun kedua sampai tahun ke-8 sebesar 15.580 orang. Selanjutnya perencanaan organisasi dan manajemen. Perencanaan organisasi dan manajemen ini menambahkan tenaga kerja seperti manajer agrowisata, pemandu wisata, dan karyawan pemasaran. Selanjutnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yaitu merekrut manajer agrowisata dengan ketentuan
berpengalaman di bidang agrowisata selama 1 tahun. Selanjutnya, pemandu wisata yaitu memiliki sifat komunikasi yang lancar dan ekspresif dan inovatif. Selanjutnya, karyawan pemasaran yaitu berkemampuan komunikasi yang baik, tekun dalam kerja, dan bisa tahan di bawah tekanan. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi kerjasama untuk menyuplai pemasaran yaitu bekerjasama dengan sekolah di kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, bekerjasama dengan kebutuhan input yaitu bekerjasama dengan supplier rokpol dan supplier pupuk AB Mix. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asumsi-asumsi dasar dalam aspek finansial. Yang pertama, lahan yang digunakan untuk agrowisata ini adalah lahan pribadi yang seluas 1,7 meter persegi. Yang kedua, umur ekonomis usaha ditentukan selama 8 tahun mengacu kepada greenhouse edukasi. Yang ketiga, biaya investasi yang dikeluarkan pada tahun pertama dan reinvestasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis pada setiap investasi yang dikeluarkan. Yang keempat, modal yang digunakan merupakan modal pribadi dan diskon rate sebesar 4,75% Bank Mandiri. Yang kelima, paket harga edukasi heboh sebesar 45.000 dan paket edukasi istimewa sebesar 185.000. Pada tahun pertama, yang keenam, pada tahun pertama proses produksi selama 8 bulan dan pada tahun kedua sampai tahun ke-8 berjalan selama 11 bulan. Yang kelima, pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 0,5%. Selanjutnya, analisis finansial. Biaya investasi yang dikeluarkan yaitu sebesar 546.155.000. Selanjutnya, biaya tetap pada tahun pertama dikeluarkan sebesar 100.400.000 dan tahun kedua sampai tahun ke-8 total biaya yang dikeluarkan sebesar 176.800.000. Selanjutnya, biaya variabel. Pada tahun pertama, biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 848.256.000. Dan pada tahun kedua sampai tahun ke-8, total biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 1.161.600.000. Tahun kedua sampai tahun ke-8, total biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 1.161.600.000. Selanjutnya, perencanaan penerimaan. Pada tahun pertama, jumlah penjualan per tahun itu sebesar 9.210 orang dan total penerimaan per tahunnya itu sebesar 898.560.000. Dan pada tahun kedua, jumlah penjualan per tahunnya sebesar 15.580 orang dan total penerimaan per tahunnya 1.821.600.000 rupiah. Selanjutnya, proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi pada tahun pertama menghasilkan minus 50.096.000 dan pada tahun kedua sampai tahun ke-8 menghasilkan laba sebesar 483.200.000 dan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 480.784.000. Selanjutnya, analisis aliran kas. Berdasarkan analisis kas ini menunjukkan bahwa pendirian unit bisnis edukasi agrowisata ini dapat dilakukan melihat dari NPV lebih besar dari 0 yaitu sebesar 1.854.852.105 rupiah dan IRR-nya itu lebih besar dari tingkat bunganya sebesar 73% dan net BC-nya itu menghasilkan 4,97 rupiah yang diartikan bahwa setiap pengeluaran 1 rupiah dapat menghasilkan 4,97 rupiah. Selanjutnya, payback period ini lebih kecil dari umur bisnis tersebut selama 8 bulan, yaitu 2 tahun 3 bulan. Selanjutnya, analisis switching value. Analisis switching value bila kenaikan biaya variabel starter kit with system ini sebesar 30,94%, kenaikannya akan mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, analisis switching value. Bila kenaikan biaya variabel starter kit with system
sebesar 30,94% akan mempengaruhi perusahaan, dan jika penurunan pengunjung sebesar 16,74% akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dari ide pengembangan bisnis edukasi agrowisata pada Puspa Agrofarm Hidroponik muncul karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Berdasarkan hasil analisis finansial dan non-finansial, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk sarannya, perusahaan Puspa Agrofarm Hidroponik dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis, pendirian unit bisnis edukasi agrowisata agar pendapatan perusahaan meningkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.